Oke, kita hari ini coba membahas soal-soal mengenai konsentrasi larutan dan sifat koligatif ya. Nah, ini adalah pembahasan untuk kuis kemarin. Coba yuk kita kerjakan satu persatu ya. Nah, ini sebagai refreshing aja ini. Soal-soal refreshing lah. Oke. Ya. Kita mulai dari soal nomor 1 yuk. Di laboratorium tersedia 100 ml larutan kalium hidroksida 56% massa KOH dengan massa jenis 1,5. Lalu ke dalam larutan tersebut ditambah 400 ml air. Maka konsentrasinya jadi berapa setelah diencerkan? Berarti kita pakai konsep pengenceran ya. Pengenceran itu kan rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini kan? Ini adalah persamaan untuk pengenceran. Kalau kita lihat rumusnya, kita menggunakan konsentrasi molar. Molar awal sama molar akhir. Tapi di sini konsentrasinya masih dalam persen massa. Nah, persen massa ini kita jadikan molar yuk. Caranya gimana? Pakai rumus molar sama dengan persen per mr kali 10 kali massa jenis. Nah, kita cari molarnya. Persennya 56, mr-nya KOH kalau kita hitung nanti 56 juga ya. Kali 10 kali rho atau massa jenisnya 1,5. Maka konsentrasinya adalah 15 molar. Oke. Nah, ini konsentrasi molar ini 15 molar ini adalah konsentrasi awal. Jadi pada awalnya konsentrasinya KOH itu 15 molar. Terus kita encerkan. Kita encerkan yuk. M1V1, M2V2 ya. Nah, konsentrasi awalnya 15 molar. Volume larutan awal 100. Sama dengan konsentrasi akhir. Konsentrasi akhir yang dicari ya, M2 ya. Lalu volume akhirnya berapa? Volume akhir itu adalah volume awal ditambah volume pelarut yang ditambahkan. Volume awalnya kan 100 mili, lalu ditambah air 400. Berarti volume akhirnya 100 tambah 400, yaitu 500 mili. Nah, maka setelah kita pindah ruas, konsentrasi akhirnya ketemu kan? Konsentrasi akhirnya berarti 3 molar. Nah, gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah delta. Itu untuk nomor 1. Berikutnya nomor 2. Sebanyak 4 gram NaOH 80% dilarutkan ke dalam 90 gram air. Maka fraksi mol NaOH dalam larutan yang terbentuk adalah, perhatikan kalimat ini deh, sebanyak 4 gram NaOH 80%. Nah, artinya apa? Artinya massa NaOH 80% itu berapa gram? Yuk, kita cari yuk. Kita cari massa NaOH-nya. Massa NaOH. Kalau persen massanya 80%. 80% dari berapa? Dari 4 gram. Berapa ini? 0,8 dikali 4. 3,2 gram ya. Nah, jadi massa NaOH yang kita gunakan 3,2 gram nih.
di mana NaOH ini dia statusnya sebagai zat terlarut. Statusnya sebagai zat terlarut. Dilarutkan dalam 90 gram air. Berarti air sebagai pelarutnya ya. Maka fraksi mol NaOH, nah NaOH kan zat terlarut nih. Berarti kita disuruh mencari fraksi mol zat terlarut atau XT. Fraksi mol NaOH dalam larutan berapa? Fraksi mol rumusnya gimana? Fraksi mol terlarut. Mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Nah, itu kan rumusnya. Ini adalah rumus fraksi mol zat terlarut. Nah, gini. Berarti mol zat terlarut, molnya NaOH, sama molnya air, tinggal kita masukkan ke sini aja. Kita masukkan ke rumus fraksi mol zat terlarut ini. Yuk, kita masukin ya. XT sama dengan mol zat terlarut, berarti gram per mr. Gramnya NaOH yang kita gunakan, tadi kan 3,2. Dibagi mr NaOH. Na itu 23, ditambah O itu 16. 23 tambah 16 berarti 39, ditambah AR-nya H1. Berarti 40 ya. Per 3,2 per 40 ditambah mol pelarut, molnya air. Gramnya air 90, mr-nya air 18. Nah, kita hitung nih. 3,2 dibagi 40. Kalau 32 bagi 4 kan 8 ya. Jadi ketemunya 0,08 per 0,08 ditambah 90 per 18. Berarti 5. Berarti 0,08 dibagi 5,08. Ketemunya sekitar 0,01. 0,0115 bla 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 gitu. Nah, ini tinggal kita bulatkan aja ya. Mana yang sekitar 0,015 sekian sekian? Oh, jawabannya A. Gitu. Gampang ya. Berikutnya kita ke soal sifat koligatifnya nih. Nomor 3 yuk. Sebanyak 3,56 gram antrasena dilarutkan dalam 40 gram benzena. Berarti zat terlarutnya siapa? Zat terlarutnya antrasena. Nah, ini zat terlarut. Sedangkan benzena itu adalah pelarutnya. Dari kata-katanya ini loh. Dari kata-katanya ini kan kita bisa tahu terlarut dan pelarutnya siapa loh. Nah, benzenanya ini pelarut. Titik beku benzena murni pada 1 atmosfer adalah 5,5 derajat Celcius. Berarti titik beku pelarut. Titik beku pelarut itu TF0. TF0-nya 5,5 derajat Celcius. Jika Kf benzena sekian, maka titik beku larutan tersebut berapa derajat Celcius? Kita pakai konsep penurunan titik beku ya. Nah, karena yang ditanya adalah titik beku larutan, berarti yang kita cari TF. TF itu rumusnya TF0 dikurangi delta TF. Penurunan titik beku, berarti dikurangi di sini. Ya.
TF0 sudah diketahui di soal, yaitu 5,5 derajat Celcius. Berarti kita tinggal mencari delta TF-nya aja. Delta TF rumusnya KF dikali molal, ya enggak? Tidak perlu dikali I, karena antrasena ini adalah larutan non-elektrolit. Kalau jadi larutan, nanti larutannya non-elektrolit. Yuk, kita cari delta TF-nya yuk. KF-nya 5,1 ya, sudah diketahui. Molalitas rumusnya gimana? Gram zat terlarut 3,56 per mR 178 kali 1000 per gram pelarut. Gram pelarutnya, gram benzena 40 kan. Nah, ini kita selesaikan dulu yuk. Delta TF-nya ketemu berapa ini? 3,56 dibagi 178, itu kan ketemunya 0,02 dikali 1000 per 40. 1000 per 40 itu berarti 25. Dikali 25, dikali KF-nya 5,1. Berarti delta TF-nya 2,55 ya. Lalu, delta TF-nya ini kita masukkan ke rumus TF atau titik beku larutan. Kan yang ditanya titik beku larutan. Oke? Tinggal kita masukkan aja, Dek. Maka TF sama dengan titik beku pelarut 5,5 dikurangi delta TF yang tadi sudah kita temukan ya, 2,55. Nah, ini berapa ini kalau kita kurangi? 5,5 dikurangi 2,55. Ketemunya 2,95. Oh, ternyata titik beku larutannya 2,9 derajat Celcius. Gitu. Berarti jawabannya delta ya. Oke, mantap. Nomor 4 yuk. Kenaikan titik didih larutan 18 gram glukosa dalam 200 gram air adalah sepertiga dari kenaikan titik didih larutan 20,8 gram barium klorida dalam 100 gram air. Presentase barium klorida yang telah mengion adalah. Oke, kita pahami dulu kalimat pertama ya. Kenaikan titik didih glukosa, kita tulis persamaannya yuk. Kenaikan titik didih itu delta TB. Delta TB glukosa gini adalah sepertiga dari, nah, adalah itu berarti sama dengan ya, sepertiga dari kenaikan titik didih larutan barium klorida. Sepertiga kenaikan titik didih barium klorida. Nah, barium klorida itu kan BaCl2. Toh? Nah, ini adalah persamaan yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini ya. Oke. Yuk, sekarang kita jabarkan ke rumus-rumusnya yuk. Delta TB itu kan rumusnya Kb kali molalitas. Molalitas kan gram per mR kali 1000 per gram pelarut. Gini kan? Glukosa itu non-elektrolit, maka tidak perlu dikali I. Sama dengan sepertiga kali Kb kali molalitasnya BaCl2 gram per mR kali 1000 per gram pelarut. BaCl2 ini kan elektrolit, karena ada unsur logam termasuk ciri-ciri garam.
Maka garam itu termasuk elektrolit, perlu dikali I ya. Karena nilai Kb-nya sama, tahu dari mana Pak kok Kb-nya sama? Jadi kalau pelarutnya sama, maka nilai Kb, Kf itu sama. Pelarutnya kan air nih, otomatis Kb-nya sama, bisa kita coret. Gitu. Sekarang kita masukkan angkanya ya. Gramnya glukosa, berarti 18 ya. Per mR-nya glukosa 180 kali 1000 per gram pelarut gramnya air pada glukosa 200 sama dengan 1/3 kali gramnya barium klorida 20,8 mR-nya 208 kali 1000 per gram pelarut atau gram air barium klorida 100 dikali I. Nah, jadi nanti kita dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai I-nya. Yuk kita hitung yuk. 18 sama 180 kan 10 di bawah. Ini 1000 sama 200, 5 di atas ya. 1000 sama 100, 10 di atas. Ini 10 di bawah. Nah, ini 10 di bawahnya sama-sama kecoret ya nanti. 10 di bawahnya kecoret. Berarti I-nya berapa? I sama dengan ketemunya 15 dibagi 10. 1,5 ya. 1,5. Nah, ini I-nya. Sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Persentase barium klorida yang telah mengion. Persentase mengion itu adalah alfa, derajat ionisasi. Nah, berarti dari I ini kita cari alfanya. Rumusnya I gimana? I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Gitu kan? Di mana N itu adalah jumlah ion, alfa itu derajat ionisasi. Itu. Nah, kita hitung yuk. I-nya kan 1,5. I-nya 1,5 sama dengan 1 ditambah N, jumlah ionnya barium klorida. Ba-nya kan 1, Cl-nya 2. Berarti total ionnya 3 ya. Ba-nya 1, Cl-nya 2. Nah, total ionnya 3. 3 min 1 kali alfa. Satunya pindah ke sini jadi setengah ya. Ini 2 alfa. Maka alfanya 0,5 bagi 2. 0,25. Tapi yang diminta dalam persen. Persen alfa gitu loh. Ya tinggal kita kali 100% aja. 0,25 kali 100%. Maka ketemunya 25%. Maka jawabannya adalah cendol ya. Oke. Sekarang nomor 5 terakhir. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan sifat koligatif yang benar. Tekanan uap larutan NaBr 0,5 molar lebih tinggi daripada tekanan uap larutan BaCl2 0,5 molar. Konsepnya gimana sih konsepnya? Jadi kalau untuk tekanan uap, kalau dari pelarut menjadi larutan, itu kan tekanan uapnya turun, ya enggak? Tekanan uap turun. Nah, pelarut, kalau kita bandingkan dengan larutan, maka larutan ini memiliki jumlah zat terlarut
lebih banyak, ya enggak? Jumlah zat terlarut-larutan itu pasti lebih banyak daripada pelarut. Berarti kesimpulannya apa? Ketika zat terlarutnya bertambah, maka tekanan uapnya semakin turun, ya enggak? Ketika ada zat terlarut, maka tekanan uapnya mengalami penurunan. Kalau zat terlarutnya semakin banyak, maka tekanan uapnya semakin turun, gitu loh. Nah, sekarang kita bandingkan NaBr sama BaCl2. NaBr itu kan zat terlarutnya ada Na+ sama Br-. Kalau NaBr-nya setengah molar, maka Na+-nya juga setengah molar. Karena koefisiennya sama, konsentrasi sama. Br- koefisien 1 nih, berarti setengah molar juga. Maka total konsentrasi zat terlarutnya berapa? Setengah tambah setengah. 1 molar. Ini adalah konsentrasi zat terlarut NaBr. Sekarang kita lihat konsentrasi zat terlarut BaCl2. BaCl2 itu zat terlarutnya ada apa aja? Ba2+ sama ada 2Cl-. Nah, BaCl2-nya kan setengah molar nih. Koefisien 1. Maka Ba2+ koefisien 1 juga setengah molar. Cl- koefisien 2, 1 molar. Totalnya berapa? Setengah tambah 1. 1,5 molar. Oke, berarti dari persamaan ini kita tahu bahwa zat terlarut BaCl2 itu lebih banyak. Ya. Zat terlarut BaCl2 lebih banyak. Kalau zat terlarutnya lebih banyak, maka tekanan uapnya semakin turun kan? Nah, berarti tekanan uapnya BaCl2 ini, tekanan uapnya lebih turun, penurunannya itu besar. Penurunan tekanan uapnya lebih besar. Kalau penurunan tekanan uap lebih besar, maka tekanan uap larutannya lebih kecil kan? Nah, itu ya logikanya ya. Tekanan uap larutan lebih kecil. Gitu. Karena penurunannya lebih besar kok. Jadi pernyataan 1 benar. Tekanan uapnya NaBr lebih tinggi. Ya karena tekanan uap larutan BaCl2 lebih kecil. Terus pernyataan 2, air mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada larutan gula 0,1 molar. Air itu kan pelarut ya. Air itu kan pelarut. Dari pelarut menjadi larutan gula. Berarti jadi larutan. Ketika pelarut menjadi larutan, maka titik didihnya gimana? Mengalami kenaikan titik didih. Nah, berarti larutan ini titik didihnya lebih tinggi daripada air. Berarti pernyataan 2 salah ya. Pernyataan 2 salah. Harusnya titik didih larutan gula itu yang lebih tinggi. Atau air mendidih pada suhu yang lebih rendah. Kalau pernyataan 3,
Larutan NaOH setengah molar membeku pada suhu yang lebih rendah daripada air. Nah, sekarang kalau titik beku. Dari pelarut menjadi larutan, itu mengalami kenaikan atau penurunan titik beku? Mengalami penurunan titik beku. Nah, artinya apa? Artinya titik beku larutan lebih rendah daripada titik bekunya pelarut. Oh, berarti kesimpulannya larutan NaOH, larutan ya, membeku pada suhu yang lebih rendah daripada air. Air itu pelarut. Oh, maka pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, tekanan osmotik larutan CaCl2 0,1 molar lebih kecil daripada tekanan osmotik NaCl 0,1 molar. Coba, yuk, tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik itu kan rumusnya P sama dengan M kali R kali T kali I. Kita kalikan I karena elektrolit ya. Ca itu unsur logam, Na unsur logam. Kita cari tekanan osmotiknya CaCl2 ya. Tekanan osmotiknya CaCl2 sama dengan molarnya kan 0,1 kali R kali T. I-nya berapa? Kalau elektrolit tidak diketahui alfa, maka alfanya dianggap 1, elektrolit kuat, sehingga harga I sama dengan jumlah ion. Nah, CaCl2 itu jumlah ionnya berapa? Ca-nya 1, Cl-nya 2. Berarti 3 ion ya. Nah, berarti Pi-nya CaCl2 ketemu berapa ini? 0,3 RT. Sekarang kita cari Pi-nya NaCl. Molarnya 0,1 kali R kali T kali I. NaCl elektrolit, tapi alfanya tidak diketahui di soal, maka I sama dengan jumlah ion. Na-nya 1, Cl-nya 1. Jumlah ionnya 2. Berarti 0,2 RT. Gedean siapa tekanan osmotiknya? Tekanan osmotiknya gedean CaCl2, toh? Berarti seharusnya tekanan osmotik CaCl2 lebih besar ini. Maka pernyataan 4 salah. Gitu ya. Ini soal-soal refreshing aja ini. Soal-soal refreshing, tapi berguna untuk membantu pemahaman kita terhadap konsep konsentrasi larutan dan sifat koligatif larutan. Oke, itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Dan salam sehat buat kita semua. Dadah.